Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Desa Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan zona merah pandemi COVID-19. Masyarakat dan perangkat desa bergerak memutus penyebaran virus dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah saja. Berikut informasinya. Sejak April 2020 lalu, Desa Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sudah gencar melakukan pencegahan agar virus corona tidak sampai menimpa warga mereka. Namun fakta berbicara lain, karena akses yang terbuka, akhirnya virus tidak mampu terbendung menulari warga di sana. Catatan Kepala Desa Lojanan Ulu Supario, ada 4 kasus aktif di daerah mereka, sehingga warga berusaha keras memutusnya. Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri sudah termasuk zona merah yang mengalami peningkatan penyebaran virus corona tertinggi di Kaltim. Itu sebabnya Bupati Edi Damansyah mengajak warganya untuk peduli dan menyatakan perang terhadap virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Pekan lalu, perangkat Desa Lojanan Ulu dan warganya mengadakan apel di Kecamatan Lojanan. Tujuannya adalah bergerak bersama, melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman, pasar, dan fasilitas umum. Dulu memang sudah saya sering sampaikan, Lojanan Ulu adalah mulai 25 April tahun 2020 sampai sekarang. Topik yang melanda di desa ini masih ada 4 warga yang sedang dirawat. Artinya Lojanan Ulu sendiri mulai dari April 25 April 22 itu zona merah sampai sekarang. Intinya masyarakat alhamdulillah ya semakin segitu banyaknya yang terkonfirmasi sampai dengan sekarang tinggal 4, alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat Desa Lojanan Ulu paham tentang semuanya itu. Apel kesiapsiagaan perangkat desa perang terhadap virus corona didukung oleh unsur Koramil dan Polri, termasuk warga Lojanan Ulu yang sudah mulai merasa jenuh karena selama 1 tahun virus tidak juga hilang dari sekitar mereka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dan Ramil sebagai pimpinan apel dalam rangka penyemprotan disinfektan dalam rangka menindaklanjuti edaran Bupati tentang pencegahan penularan COVID-19 di desa masing-masing. Sehingga kita tindak lanjuti hari ini, saya 3 pilar merencanakan hari ini untuk penyemprotan di tempat-tempat yang istilahnya urgent, termasuk ada masjid, gereja, sekolahan-sekolahan di sekitarnya, yang intinya fasilitas umum lah. Kita melaksanakan ini didukung oleh banyak relawan dari RT sendiri, kepala dusun, Babin Kantimas, Babinsa yang selalu koordinasi dengan kami. Dilakukan ini Pak? Kegiatan pagi ini Muspika, terutama Kecamatan Lojanan, menindaklanjuti arahan penekanan dari Gubernur yang dijabarkan oleh Pak Bupati. Kemudian kita sebagai unsur bawahnya atau mendukung kegiatan pemerintah dari TNI Polri, yaitu melaksanakan penyemprotan pada sasaran-sasaran yang sudah kita tentukan, yaitu seperti fasilitas umum, seperti masjid, mungkin nanti pasar, gereja, itu Bapak. Data terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara 7 Februari menyebutkan terdapat 2.238 kasus aktif di daerah tersebut. Sementara secara kumulatif, warga yang pernah terpapar virus ada 7.905 orang dan yang sembuh 5.531 orang. Sementara pasien positif meninggal dunia ada 136 orang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kebijakan Gubernur Kaltim Isran Nur selama 2 hari di rumah saja atau yang diistilahkan dengan Kaltim Silent didukung warga Bontang. Di kota tersebut, Dinas Perhubungan menjaga ketat akses masuk, mencegah penularan virus yang sudah semakin mengkhawatirkan. Berikut informasinya. Walau hanya 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu, kebijakan Gubernur Kaltim Isran Nur agar warga di rumah saja mendapat dukungan warga. Terbukti muncul kesadaran warga di kota Samarinda dan Balikpapan, termasuk juga di Bontang. Pada 2 hari itu, akses masuk ke Bontang ditutup. Jalan raya juga tidak seramai hari-hari biasanya. Nampak warga semakin menyadari ancaman virus corona sudah dekat dengan lingkungan mereka, sehingga memilih berada di rumah saja. Laporan dari seluruh anggota pada prinsipnya masyarakat mendukung ya, dan ada hanya beberapa kendaraan kedaruratan yang dikecualikan. Dalam hal ini kita juga seluruh anggota bisa memahami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut serta dengan kesadarannya mendukung seluruh petugas yang ada di jajaran lapangan. Kasus aktif virus corona di Kota Bontang per tanggal 7 Februari 2021 ada sebanyak 1.315 pasien. Jumlah tersebut membuat peringkat Bontang berada di posisi ketiga tertinggi se-Kalimantan Timur dalam hal kasus aktif. Urutan pertama Kutai Kartanegara dan kedua Balikpapan. Sementara secara kumulatif, sejak bulan April 2020 silam ada 4.046 warga dirawat karena terinfeksi virus corona. Sebanyak 2.662 sembuh dan pasien positif yang meninggal dunia ada 69 orang. Jalan ini pada prinsipnya kami petugas gabungan siap mendukung instruksi gubernur, selanjutnya instruksi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dan tentunya mendukung perintah langsung dari satuan tugas sebagaimana surat edaran yang sudah ada ya. Kami tidak lanjutin bahwa Dinas Perhubungan selaku koordinator didukung dengan TNI, Polri, Satpol dan BPBD untuk melaksanakan kegiatan penyekatan dan pembatasan ruas akses jalan untuk mendukung program Kaltim Silent. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat sorotan akhir-akhir ini karena marak kasus tambang liar. Masyarakatnya melakukan penambangan batu bara dengan meninggalkan kerusakan lingkungan, namun belum ada tindakan penegak hukum. Berikut informasinya. Bukan rahasia umum lagi, penambangan liar terjadi di mana-mana, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memang tanahnya terkenal mengandung mineral, seperti minyak dan gas serta batu bara. Kekayaan alam itu kini terancam dengan adanya penambangan batu bara secara liar. Salah satunya di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di kawasan itu penambangan liar berlangsung melibatkan masyarakat dan pengusaha angkutan. Kepala Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara, Heri Budianto, mengakui adanya aktivitas penambangan tersebut. Dia berharap kepada pemerintah pusat mencarikan solusi atas masalah tersebut. Yang masalah tambang ini, Pak. Kalau tambang, harapan saya pemerintah pusat sampai ke daerah itu ada kebijakan. Karena kalaupun kita lakukan istilahnya hal sesuatu, ini sudah berjalan di mana-mana. Mungkin kalau di desa kami mungkin baru belum ada 1 tahun. Ya.
mulai kita lihat ya, sampai lihat di Samarinda, sampai lihat di Tanah Datar di situ, sampai lihat di Sukadi 10 dan bla 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 lainnya. Mungkin ada, mungkin. Nah, sampai kapan harus kita istilahnya melakukan istilahnya siapa yang salah, siapa yang keliru. Yang kita sambut sekarang itu bagaimana hal ini bisa dikerjakan sama aturannya dapat diterapkan oleh pihak DLH, Distamben. Di sini ada kawasan dari pihak. Penambangan oleh masyarakat dilakukan dengan menggali batu bara yang ada di bawah tanah. Awalnya menggunakan peralatan yang sederhana, namun belakangan sudah dilengkapi dengan alat berat dan truk angkutan. Parahnya, kegiatan ilegal itu meninggalkan lubang bekas tambang yang cukup banyak dan merusak lingkungan. Di balik kegiatan ilegal itu harus diakui usaha itu membuat kehidupan ekonomi masyarakat desa jadi hidup. Apalagi di saat pandemi, sehingga hal itu yang diharapkan oleh warga desa, agar pemerintah memberikan jalan keluarnya. Kesini ada kegiatan itu, kami tidak bisa apa-apa kalau seorang istilahnya kepala desa, karena memang kita tidak perlu dipungkiri sangat bermanfaat bagi ekonomi di masyarakat di tingkat desa. Kita yang punya IUP aja belum tentu bermanfaat maksimal. Itu maksudnya begini apa? Tenaga kerja, perputaran ekonomi. Jadi kita mau cari kerja, warga kita skill atau non skill, skillnya harus punya pengalaman. Non skillnya diambil dari luar. Nah, di sini harus kita pertimbangkan bersama, istilahnya monggo solusi kita. Selain di Santan Ulu Marangkayu, penambangan liar juga terjadi di Samboja, Separi Modern dan juga di Kota Samarinda. Tim Kaltim TV, Hardin melapor. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Konflik warga dengan perusahaan tambang batubara di kawasan Gunung Belah, Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang belum juga mereda. Warga ngotot akan menduduki lahan yang diklaim milik mereka. Sudah 11 tahun lebih warga Gunung Belah Desa Mulawarman menunggu. Sepanjang waktu itu warga tidak bisa menggarap lahan yang telah digusur menjadi lahan tambang sebuah perusahaan. Perusahaan itu PT JMB mengaku sudah membeli lahan di sana dari warga. Namun sebanyak 62 warga di sana mengaku tidak ada satupun di antara mereka yang telah menerima ganti rugi. Karena itu, kuasa hukum warga Dr. Elisason meminta kepada perusahaan agar menghadirkan data-data kepada siapa pembayaran tanah tersebut. Tidak ada kesepakatan yang baik, bahkan pusat tidak catat, mereka tutup sampai kapanpun. Nah, tapi kalau ada berita baik bahwa ini bisa dijalankan sesuai konsep saya tadi dirunut, mungkin mereka tidak nutup, yang penting proses itu jalan sampai selesai. Kan kalau proses itu dilakukan nggak ada satupun membantah itu siapa yang benar salah lagi. Karena itu belum dibikin, maka perusahaan tetap ngotot dia benar sudah bayar. Senangnya punya lahan belum saya terima bayar, kan begitu. Jadi tapi dengan proses yang saya usulkan kemarin di kantor Polsek itu, insya Allah pasti terbuka di mana letaknya. Yang dua ini kok nggak sepaham banget. Yang satu merasa saya belum dibayar, lahan saya perusahaan bilang sudah dibayar berdasarkan data di atas kertas. Nanti proses yang saya usulkan itu untuk mencari kalau sudah dirunut di mana yang nggak nyambung ini, pasti ketemu. Warga Gunung Belah menceritakan kalau mereka adalah penggarap tanah di situ. Mereka melakukan penanaman padi dan juga tanaman keras. Bahkan ada kuburan dan bangunan-bangunan yang kini semuanya sudah tergusur. Pertama kita kan di sana menanam, mengelola lahan itu sudah dulu, udah lama sekali. Nah, sudah tahun 95 itu kita sudah menanam, kami semua nanam tanaman buah-buahan, tanaman padi gunung itu kita tanam. Nah setelah itu kita pelihara terus sampai sekarang. Nah adanya tambang ini dia masuk
Nah udah kita kasih tahu, kita ini teman ya apa sih ini Pak. Nah alhamdulillah kepala suku membantu kita sampai sekarang ini untuk penyelesaian kasus ini Pak. Dan saya tambahkan juga, walaupun demikian kami pun sudah mengirim surat ke pihak Presiden waktu itu, pernah ada surat, dan pernah juga ke pihak Komnas HAM, dan itu pun menyatakan untuk mengurus karena wilayah daerah, maka harus kembali ke wilayahnya dengan cara baik-baik, bijaksana dari pihak pemerintahan. Namun dari pihak pemerintahan setempat kurang merespon dengan kebijakan masyarakat. Itu yang kami minta. Kami minta tuntutan masyarakat, cuma minta bagaimana sih bisa tuntutan kami tercapai. Nah, itu yang kami minta bantuan kepada pihak-pihak yang berwajib atau pihak yang mau membiasakan kami bersyukur jika kami terbantu dengan adanya ini. Konflik lahan masih terus berlanjut. Warga mengultimatum kali ini pihaknya akan berkeras mempertahankan lahan milik mereka. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. DPRD Kaltim menyoroti pertanian dan peternakan Kalimantan Timur yang dianggap masih payah. Sebab meski provinsi ini memiliki lahan yang begitu luas, tapi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan warganya saja masih harus didatangkan dari luar daerah. Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan anggota Komisi 2 Sutomo Jabir saat menerima rombongan dari DPRD Kabupaten Pasir pekan tadi, diundang juga Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Kaltim. Diakui Sigit, persoalan lahan pertanian menjadi masalah krusial di Kaltim karena aksi pertambangan yang mengalihkan fungsi pertanian membuat produksi pertanian ikut pula terganggu. Dari faktor-faktor itu, Sigit merasakan perlunya dilakukan koordinasi pertanian dan perkebunan secara menyeluruh yang melibatkan kabupaten dan kota sekaltim. Banyak problem-problem terkait dengan kegiatan-kegiatan di dua dinas ini. Gitu. Yang pertama soal pertanian. Pertanian kita ini kan mestinya ada tolak ukurnya, produktivitasnya per tahunnya sekian, tapi ini tidak jelas gitu. Nah kemudian masih belum jelas gitu, maksudnya lahan pertanian yang jumlahnya sekian itu kan mestinya harus dipertahankan. Ini sudah mengalami penurunan, ya kan, kayak gitu-gitu kan, untuk pertambangan, untuk perkebunan sawit, ya gitu-gitulah. Anggota Komisi 2 Sutomo Jabir menyambut baik langkah DPRD Kabupaten Pasir melakukan rapat koordinasi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan kepada provinsi. Sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan akan didorong agar menjadi primadona karena menyangkut ketahanan pangan. Kabupaten Pasir, Komisi 3, dia tadi diwakil dari Ketua Komisi 3 untuk mensinkronisasi program di bidang pertanian dan peternakan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Makanya dia kan berkunjung ke DPRD Komisi 2 bidang-bidang ini. Sekaligus kita undang dari Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mensinkronkan apa-apa kegiatan dari dinas untuk di Kabupaten Pasir, baik di bidang pertanian maupun perkebunan. Kemudian tidak lanjut dari beberapa fasilitas yang ada di sana, misalnya karantina atau rumah pemotongan yang belum ada, yang belum maksimal, itu minta disupport. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV.
Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Harian Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.